warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menentukan inverse matriks berordo 2x2. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada menganalisis sifat-sifat dari inverse matriks ya. Nah, bagaimana sifat-sifat inverse matriks? Simak penjelasan Ibu berikut. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu masih sama dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kemarin. Nah, pada hari ini kita akan menganalisis sifat-sifat inverse matriks berordo 2x2. Nah, adapun tujuan IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini adalah menganalisis sifat-sifat inverse matriks. Oke, lanjut dengan aktivitas ya. Nah, aktivitas yang pertama ini diketahui matriks A adalah matriks 2 min 3 1 min 2. Jika A pangkat min 1 ini adalah inverse dari matriks A, maka tentukan poin A itu A inverse ya, atau inverse dari matriks A. Kemudian poin B adalah inverse dari inverse matriks A. Ya, jadi kalau sudah didapat bagian A yang A inverse, itu kita cari inverse-nya lagi ya. Kemudian yang bagian C, apakah inverse dari inverse matriks A itu hasilnya adalah matriks A? Apakah sama dengan matriks A? Nah, oke, langsung saja dengan pembahasannya ya. Nah, ini matriks A-nya adalah matriks 2 min 3 1 min 2. Nah, ini bagaimana cara menentukan inverse matriks A seperti pada penjelasan Ibu pada pertemuan kemarin ya, pada penjelasan pada video kemarin itu dirumuskan dengan kalau diketahui matriks A, berarti untuk menentukan inverse matriks A rumusnya adalah seperdeterminan A kali A join matriks A. Nah, untuk menentukan determinan A kan adik-adik masih tahu kan, masih ingat penjelasan Ibu tentang bagaimana cara menentukan determinan matriks ya, yaitu selisih dari hasil perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini 2 kali min 2 dikurangi min 3 kali 1. Nah, sekarang kita menentukan A join matriks A. Ini juga sudah pernah Ibu jelaskan pada video kemarin ya. Nah, untuk menentukan A join matriks A itu dilihat, kalian perhatikan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama ini saling bertukar tempat ya. Kemudian elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya dia letaknya tetap tapi dia berubah tanda. Nah, kita lihat ya. Nah, ini jadi yang tadinya 2 min 2 itu berubah tempat menjadi min 2 2. Nah, kemudian lihat elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya ini tetap tapi dia berubah tanda. Nah, kita lihat yang ini ya. Ini min 3 dia berubah jadi positif 3, 1 dia berubah jadi min 1, sehingga didapat A join dari matriks A adalah min 2 3 min 1 2. Sekarang tinggal kita selesaikan 1/2 kali min 2 kurang min 3 kali 1 itu adalah ini min 4 kurang min 3 dikali dengan matriks min 2 3 min 1 2. Sekarang ini kita selesaikan 1 per min 4 kurang min 3 itu didapat 1 per min 1 dikali matriks min 2 3 min 1 2. Sekarang 1 per min 1 itu hasilnya kan min 1 ya. Nah, min 1 ini dikalikan dengan semua elemen-elemen yang ada pada matriks min 2 3 min 1 2. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini jadi yang tadinya di sini 1 per min 1 adalah min 1 kali min 2 positif 2, min 1 kali 3 min 3, min 1 kali min 1 positif 1, min 1 kali 2 min 2, sehingga didapat inverse dari matriks A adalah matriks 2 min 3 1 min 2. Oke, sekarang kita lanjut dengan yang poin B. Nah, poin B kita akan menentukan inverse dari inverse matriks A ya. Jadi inverse dari inverse matriks A. Jadi yang hasil dari poin A ini kita cari inverse-nya lagi ya. Nah, ini karena ini yang dicari inverse dari inverse matriks A, jadi rumusnya akan menjadi seperdeterminan
inverse matriks A dikali A join inverse matriks A yang ini, ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah inverse dari inverse matriks A, berarti inversenya yang ini ya. Jadi yang ini kita cari lagi inversenya. Jadi rumusnya menjadi 1 per determinan A inverse. Jadi bukan lagi seperdeterminan A ini ya. Jadi langsung seperdeterminan A inverse kali A join A inverse. Nah, sekarang perhatikan, nah untuk menentukan determinan A inverse sama dengan menentukan determinan A, tapi yang matriks ini yang akan kita cari determinannya ya. Nah, perhatikan ini 2 kali min 2 ini ya, dikurangi min 3 kali 1. Nah, sekarang kita cari A join dari inverse matriks A. Nah, ini 2 min 2 ini ya, ini bertukaran tempat. Min 3 1 itu tetap tapi berubah tanda ya. Nah, sekarang tinggal diselesaikan. 1 per 2 kali min 2 kurang min 3 kali 1, itu hasilnya adalah min 4 kurang min 3 dikali dengan matriks min 2 3 min 1 2. Nah, sekarang 1 per min 4 kurang min 3 itu hasilnya 1 per min 1 dikali min 2 matriks min 2 3 min 1 2. Nah, didapat inverse dari inverse matriks A adalah matriks 2 min 3 1 min 2. Karena di sini hasilnya min 1 dikalikan dengan semua elemen-elemen yang ada pada matriks ini sehingga menghasilkan ini ya. Didapat inverse dari inverse matriks A adalah matriks 2 min 3 1 min 2 ya. Jadi adik-adik tidak selamanya akan sama seperti ini hasilnya. Cuman kebetulan didapat determinannya adalah min 1, maka ini hasilnya akan sama. Tapi beda lagi kalau determinannya bukan min 1 ya, pasti hasilnya ini akan berbeda ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian C ya. Bagian C itu dilihat apakah hasil dari inverse dari inverse matriks itu sama dengan matriks A. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sama kan? Nah, sama berarti bagian C itu didapat inverse dari inverse matriks A itu sama dengan matriks A. Ya, jadi ini sama. Ya, jadi akan sama ya. Itu untuk itu penjelasan untuk aktivitas yang pertama ya. Sekarang kita lanjut dengan aktivitas yang kedua. Diketahui matriks A adalah 2 min 3 1 min 2 dan matriks B adalah min 2 3 min 1 0. Jika A pangkat min 1 ini adalah inverse dari matriks A dan B pangkat min 1 adalah inverse dari matriks B, maka tentukan yang pertama matriks A kali matriks B, kemudian poin B inverse dari hasil perkalian matriks A kali B, kemudian poin C itu inverse dari matriks A, D inverse dari matriks B, kemudian E inverse matriks B dikali inverse matriks A ya. Yang bagian F, apakah inverse dari perkalian A kali B sama dengan inverse matriks B dikali dengan inverse matriks A. Oke, sekarang lanjut dengan pembahasan. Nah, ini yang poin A, ini matriks A dikali matriks B. Nah, ini matriks A-nya tadi ya, kemudian ini matriks B, kemudian dikalikan kedua matriks ini. Nah, perkalian dua matriks adik-adik masih ingat ya. Nah, perkalian dua matriks itu penjumlahan dari hasil perkalian baris dengan kolom ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama 2 kali min 2 ditambah min 3 kali min 1. Jadi seperti ini ya. Kemudian baris pertama kali kolom kedua 2 kali min 2 ditambah min 2 kali 3 ditambah min 3 kali 0. Yang ini ya. Ini. Kemudian baris kedua kali kolom pertama 1 kali min 2 ditambah min 2 kali min 1. Jadi dia ditulis pada baris kedua kolom pertama. Sekarang perkalian baris kedua kolom ketiga. Jadi 1 kali 3 ditambah min 2 kali 0. Ini juga ditulis pada baris kedua kolom kedua. Nah, kalau sudah didapat seperti ini tinggal kalian selesaikan ya. Jadi 2 kali min 2 tambah min 3 kali min 1 itu hasilnya min 4 tambah 3. Kemudian 2 kali 3 tambah min 3 kali 0 itu hasilnya 6 tambah 0.
1 kali min 2 tambah min 2 kali min 1, min 2 tambah 2, 1 kali 3 tambah min 2 kali 0, 3 tambah 0. Ini hasilnya adalah min 4 tambah 3 min 1, 6 tambah 0 6, min 2 tambah 2 0, 3 tambah 0 3. Sehingga didapat hasil perkaliannya adalah matriks min 1 6 0 3. Oke, lanjut dengan yang bagian B. Nah, kalau sudah didapat hasil perkalian A kali B, kita cari inversnya. Jadi invers dari matriks min 1 6 0 3. Nah, ini rumusnya seperdeterminan AB, karena yang ditanyakan adalah invers dari matriks AB, berarti rumusnya jadi seperdeterminan AB kali A join matriks AB. Ya. Nah, seperdeterminannya kita lihat ini min 1 kali 3 dikurangi 6 kali 0. Ini ya. 1 kali 3 kurang 6 kali 0. Sekarang cari A join matriks A kali B. Jadi min 1 3 itu bertukaran tempat ya. Jadi ini 3 min 1 yang tadinya di atas ini min 1 3 berubah jadi 3 min 1. Sekarang 6 0 ini tetap cuma berubah tanda. Jadi min 6 0 ya. Oke, sekarang 1 per min 1 kali 3 kurang 6 kali 0 itu hasilnya 1 per min 3 kurang 0. Karena min 1 kali 3 min 3, 6 kali 0 itu 0 ya, dikali matriks 3 min 6 0 min 1. 1 per min 3 kurang 0 itu hasilnya adalah 1 per min 3 dikali matriks 3 min 6 0 min 1. Nah, hasilnya 1 per min 3 ini dikalikan dengan semua elemen-elemen yang ada pada matriks ini ya. Jadi 1 per min 3 dikali 3 itu hasilnya 3 per min 3 hasilnya min 1 kan. 1 per min 3 dikali min 6 itu dapat min 6 per min 3 itu hasilnya 2. Kemudian 1 per min 3 kali 0 itu hasilnya 0. 1 per min 3 dikali min 1 itu dapat min 1 per min 3 atau bisa ditulis sepertiga. Sehingga didapat invers matriks AB adalah min 1 2 0 sepertiga. Oke, lanjut dengan bagian C, kita menentukan invers dari matriks A. Nah, ini kan matriks A-nya ya, itu matriks 2 min 3 1 min 2. Kita akan cari invers dari matriks A-nya, berarti menggunakan seperdeterminan A kali A join matriks A yang ini ya. Nah, seperdeterminan A kita lihat, nah ini elemen diagonal utamanya dikalikan 2 kali min 2 dikurangi min 3 kali 1 seperti ini. Sekarang A join A-nya, lihat ini 2 dengan min 2 bertukaran tempat, ini jadi min 2 2 ya. Kemudian min 3 1 ini tetap, tapi dia berubah tanda jadi 3 min 1. Oke, selesaikan 1 per 2 kali min 2 kurang min 3 kali 1 dapat 1 per min 4 kurang min 3 dikali matriks min 2 3 min 1 2. Nah, ini hasilnya 1 per min 4 kurang min 3 dapat 1 per min 1 dikali min 2 3 min 1 2. Nah, 1 per min 1 hasilnya min 1. Min 1 dikalikan dengan semua elemen-elemen yang ada pada matriks ini, sehingga hasilnya 2 min 3 1 min 2. Oke, lanjut dengan bagian B. Nah, bagian D. Nah, bagian D menentukan invers matriks B. Nah, ini matriks B-nya ya, yaitu min 2 3 min 1 0. Nah, jadi rumusnya seperdeterminan matriks B dikali A join matriks B. Nah, seperdeterminannya min 2 kali 0 kurang 3 kali min 1 yang ini ya, dikali A join matriks B, A join. Jadi perhatikan elemen min 2 0, ini elemen diagonal utama ini berubah tempat ya, bertukar tempat. Jadi kalau min 2 0 berarti bertukar tempat jadi 0 min 2. Kemudian elemen yang ada di sini diagonal lainnya ini 3 min 1, ini letaknya tetap tapi dia berubah tanda. Jadi yang 3 positif 3 jadi min 3, min 1 itu jadi 1. Jadi 1 per min 2 kali 0 kurang 3 kali min 1 itu hasilnya 1 per 0 kurang 3 dikali matriks 0 min 3 1 min 2. Nah, 1 per 0 kurang min 3 itu hasilnya adalah sepertiga kali matriks 0 min 3 1 min 2. Sepertiga dikali 0 hasilnya 0. Sepertiga kali min 3 itu min 3 per 3 ya, hasilnya min 1. Sepertiga kali 1 sepertiga. Sepertiga kali min 2 itu min 2 per 3. Sehingga didapat invers dari matriks B adalah matriks 0 min 1 sepertiga min 2 per 3. Oke, lanjut dengan bagian E. Nah, bagian E perkalian hasil perkalian poin D dengan poin C.
yaitu inverse matriks B dikalikan dengan inverse matriks A. Berarti yang ini dikalikan dengan yang ini, ya. Yang poin D yang tadi B inverse-nya dikalikan dengan poin C di A inverse-nya. Nah, ini. Nah, ini kan, ini bagian D-nya, ini kemudian ini bagian poin C-nya, ya, A inverse-nya. Nah, ini tinggal dikalikan sama dengan poin A. Cara mengalikan sama dengan poin A, yaitu A kali B. Jadi matriks inverse B inverse dikali A inverse itu hasilnya adalah, nah ini baris pertama kali kolom pertama, jadi 0 kali 2 ditambah min kali 1 ini ya. Kemudian baris pertama kali kolom kedua 0 kali min 3 tambah min 1 kali min 2 yang ini. Kemudian baris kedua kolom pertama, sepertiga kali 2 tambah min 2 per 3 kali 1, hasilnya yang ini. Kemudian baris kedua kali kolom kedua, sepertiga kali min 3 ditambah min 2 per 3 dikali min 2. Nah, kita lihat hasilnya, 0 kali 2 tambah min 1 kali 1, hasilnya 0 tambah min 1, 0 kali min 3 tambah min 1 kali min 2, hasilnya 0 tambah 2. Sepertiga kali 2 tambah min 2 per 3 kali 1, hasilnya 2 per 3 tambah min 2 per 3. Sepertiga kali min 3 ditambah min 2 per 3 kali min 2, itu hasilnya min 1 tambah 4 per 3. Nah, hasilnya ini 0 tambah min 1, hasilnya min 1. Kemudian 0 tambah 2, 2 per 3 tambah min 2 per 3 hasilnya adalah 0. Kemudian min 1 tambah 4 per 3 hasilnya adalah sepertiga. Sehingga didapat B inverse kali A inverse itu matriksnya adalah min 1, 2, 0, sepertiga. Oke, sekarang adik-adik, coba adik-adik perhatikan hasil dari poin B yang ini dengan hasil dari poin E. Ini, adik-adik perhatikan. Nah, ini apakah menghasilkan hasil yang sama untuk poin B dan poin E? Untuk inverse dari A kali B itu apakah sama hasilnya dengan B inverse kali A inverse? Nah, ini kita lihat sama ya. Nah, sehingga poin F-nya adalah inverse matriks A kali B itu sama dengan inverse matriks B kali inverse matriks A. Jadi adik-adik, demikian penjelasan Ibu tentang aktivitas yang kedua, ya. Nah, semoga adik-adik paham dengan penjelasan Ibu ini, ya. Oke, adik-adik, sekarang kita lihat yang berikut. Nah, dari penjelasan Ibu dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 2 itu bisa kita simpulkan ke dalam sifat-sifat inverse matriks, ya. Nah, sifat yang pertama, jika A pangkat min 1 adalah inverse dari matriks A, maka inverse dari inverse matriks A sama dengan A. Nah, sifat yang pertama ini bisa kita lihat pada penjelasan pada aktivitas yang pertama tadi, ya. Jadi adik-adik bisa lihat ya, ini jadi sama dengan itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika A inverse dan B inverse ini, jika A pangkat min 1 dan B pangkat min 1 adalah inverse dari matriks A dan B, maka inverse A kali B itu sama dengan inverse matriks B dikali inverse matriks A. Nah, sifat yang kedua juga ini bisa dilihat pada aktivitas yang kedua tadi, ya, penjelasan pada aktivitas yang kedua. Nah, adik-adik, itu adalah sifat-sifat inverse matriks. Nah, kalau ada yang perlu kalian tanyakan mengenai materi pada pertemuan kali ini, itu silakan kalian diskusikan melalui forum Google Classroom ataupun WA grup kelas masing-masing, ya. Nah, untuk tugasnya, nah ini tugas Ibu hanya berikan satu nomor saja, ya. Nih, tugasnya diketahui matriks P adalah matriks 2, 5, 1, 3 dan matriks Q adalah matriks 5, 4, 1, 1. Tunjukkan bahwa inverse matriks PQ sama dengan Q inverse kali P inverse. Nah, untuk tugas ini caranya itu hampir sama dengan penjelasan yang ada pada
aktivitas yang... Oke adik-adik, demikian penjelasan Ibu tentang sifat-sifat inverse matriks ya. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Tetap semangat belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.